materi 1, Tata Hukum Nasional dan Hukum Pengangkutan. Purbacaraka dan Surjono Sukanto mengartikan tata hukum identik dengan hukum positif, yang dimana menurutnya, tata hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bentuknya adalah tertulis. Asas tata hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum nasional. Sistem tata hukum nasional di Indonesia berdasarkan asas berikut ini, yakni yang pertama, bentuknya tertulis. Yang kedua, konstitusional atau berpangkal pada undang-undang dasar. Yang ketiga, dibuat oleh pembentuk undang-undang. Yang keempat, meliputi semua bidang hukum positif. Yang kelima, berasaskan falsafah negara Pancasila. Yang keenam, tujuan tertentu sebagai tujuan negara dan bangsa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah berlaku secara unifikasi ataupun berlaku secara seragam secara nasional. Sistem Tata Hukum Nasional. Sistem tata hukum nasional disusun dalam bentuk tertulis dengan susunan dari peringkat yang tinggi ke peringkat yang paling rendah. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Masing-masing hierarki peraturan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. UUD 1945 diubah dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merupakan sumber hukum positif tertulis yang tertinggi. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan negara, wilayah negara, pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. 3. Peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. 4. Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala negara. 5. Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hukum pengangkutan subsistem tata hukum nasional. Hukum pengangkutan merupakan cabang dari hukum perusahaan atau hukum bisnis yang termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, bidang hukum keperdataan adalah subsistem tata hukum nasional. Jadi, hukum perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan pun adalah bagian dari subsistem tata hukum nasional. Dilihat dari segi proses keberlakuan hukum, hukum pengangkutan adalah sistem hukum yang memiliki, yaitu 1. Subjek hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. 2. Status hukum pengangkutan, yaitu pihak pengangkut selalu berstatus perusahaan pengangkut, sedangkan pihak penumpang dapat manusia pribadi, jemaah haji, pengusaha, ataupun pejabat negara. 3. Objek hukum pengangkutan, yaitu alat, muatan, biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkut. 5.
peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses terjadi negosiasi. 6. Hubungan hukum pengangkut, yaitu kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan dan pihak lain yang berkepentingan. Pembangunan hukum. Pembangunan hukum pengangkutan harus mendukung dan mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor pengangkutan. Prioritas pembangunan hukum pengangkutan terfokus pada penggantian undang-undang pengangkutan sisa zaman kolonial Belanda dahulu dengan Undang-Undang Pengangkutan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan bersumber dari UUD 1945 guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip pembangunan hukum yang digariskan adalah: yang pertama, pembaruan undang-undang yang sudah ada; yang kedua, penyusunan undang-undang baru; yang ketiga, kesadaran hukum dan dinamika masyarakat; dan yang keempat, tersusun dalam undang-undang yang berlaku unifikasi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, hingga kini telah berhasil diundangkan undang-undang bidang pengangkutan berikut ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dan STB Nomor 100 Tahun 1939 tentang Ordonansi Pengangkutan Udara. Selanjutnya, sifat pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan atau tidak tertulis, tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang lazim disebut karcis penumpang. Sifat-sifat pengangkutan yaitu perjanjian umumnya lisan yang didukung dokumen, campuran berbagai jenis perjanjian, perintah undang-undang, dan niaga dengan memungut biaya. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengertian dan arti penting pengangkutan niaga. Yang pertama, pengertian. Hukum pengangkutan niaga adalah usaha yang dijalankan oleh perusahaan di bidang jasa angkutan menggunakan alat pengangkut mekanik dengan biaya angkutan. Yang kedua, istilah niaga. Istilah niaga padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, atau menyewakan barang, atau menjualnya lagi, atau menyewakan barang, atau juga menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpangan atau barang ke dalam alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Jika penggunaan alat pengangkut itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi, pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang jasa pengangkutan. Setiap kegiatan usaha pengangkutan dengan memungut biaya atau sewa disebut pengangkutan niaga. Dalam hukum pengangkutan niaga dapat ditinjau dari dua aspek hukum, yaitu yang pertama hukum normatif dan yang kedua hukum empiris. Yang pertama adalah hukum normatif. Hukum normatif dapat didefinisikan sebagai hukum yang kerangka berpikirnya mengenai tentang hukum, keberlakuannya, penerapannya, pembentukannya, dan penegakannya harus berdasar kepada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tersebut. Konstruksi hukum normatif dalam hukum pengangkutan niaga berkenaan dengan tiga hal, yaitu ketentuan undang-undang, perjanjian, dan pedoman perilaku perbuatan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ketentuan undang-undang. Peraturan hukum pengangkutan berdasar ketentuan undang-undang adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan yang ada di dalam undang-undang. Pengangkutan meliputi pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal, dan pengangkutan udara dengan pesawat udara.
Undang-Undang tentang pengangkutan darat dengan kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-Undang tentang pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang tentang pengangkutan perairan dengan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan Undang-Undang tentang pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Ketentuan undang-undang tentang pengangkutan meliputi dua aspek penting, yaitu yang pertama adalah aspek perdata. Aspek perdata meliputi seperti kontrak charter atau charter party, kewajiban dan hak para pihak, ganti kerugian akibat wan prestasi, upaya mengatasi risiko dengan asuransi, dan cara penyelesaian sengketa pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua yaitu aspek publik. Dalam aspek publik meliputi seperti akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, pendaftaran perusahaan, pengumuman perusahaan dalam berita negara, penyediaan fasilitas publik, dan infrastruktur pengangkutan niaga diatur dengan undang-undang. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perjanjian. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konsep pengangkutan sebagai perjanjian, maka yang dimaksud adalah suatu kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan, tidak tertulis tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang lazim disebut karcis penumpang. Perjanjian pengangkutan dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian charter atau charter party, seperti charter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji ataupun charter kapal untuk mengangkut barang dagangan. Jadi, perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat untuk dilaksanakan. Adapun alasan-alasan agar perjanjian pengangkutan dibuat secara tertulis. Alasan yang pertama yaitu kedua pihak ingin memperoleh kepastian mengenai kewajiban dan haknya. Yang kedua, kejelasan perincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak. Yang ketiga, kepastian dan kejelasan cara pembayaran dari penyerahan barang. Yang keempat, menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian. Yang kelima, kepastian kapan, di mana, dan alasan apa perjanjian berakhir. Dan yang terakhir, menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak. Pembahasan yang ketiga yaitu pedoman perilaku perbuatan. Pada pembahasan ini berkaitan dengan subjek pengangkutan niaga. Subjek hukum dalam pengangkutan niaga adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan niaga, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan niaga itu sendiri maupun perjanjian pengangkutannya. Pihak-pihak tersebut adalah pengangkut, penumpang, pengirim, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha bongkar muat, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum yang pengangkutan niaga ini dapat berstatus sebagai persekutuan berbadan hukum, tidak berbadan hukum maupun perseorangan. Subjek hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan pihak-pihak dalam pengangkutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengangkut, adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang.
Yang kedua yaitu penumpang. Penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Yang ketiga yaitu pengirim, adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut. Yang keempat, penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Yang kelima, ekspeditur adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspeditur bertindak atas nama pengirim. Yang keenam yaitu agen perjalanan, adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut. Yang ketujuh yaitu pengusaha bongkar muat, adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa permuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, pengusaha pergudangan. Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu permuatan ke kapal. Yang kedua adalah hukum empiris. Hukum empiris adalah hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai. Hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Konstruksi hukum empiris dalam hukum pengangkutan niaga berkenaan dengan 4 hal, yaitu proses perbuatan negosiasi, proses pengangkutan, proses penyelesaian, dan perbuatan ajak, adil, dan teratur. Pembahasan pertama adalah tentang proses perbuatan negosiasi, yang meliputi menuju kesepakatan dan penerbitan dokumen. Dalam hal menuju kesepakatan, terjadinya perjanjian pengangkutan selalu didahului oleh perbuatan negosiasi timbal balik antara pengirim atau penumpang dan pihak pengangkut. Perbuatan negosiasi tersebut tidak ada pengaturan terperinci dalam undang-undang. Yang ada hanya pernyataan persetujuan kehendak atau persepakatan sebagai salah satu unsur pasal 1320 KUH Perdata. Perbuatan negosiasi untuk mencapai persetujuan kehendak atau persepakatan tersebut hanya dapat diketahui melalui teori-teori perjanjian yang dapat ditelusuri dalam literatur ilmu hukum dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat bisnis pengangkutan. Adapun teori tersebut, yang pertama yaitu teori kehendak. Teori kehendak dikemukakan oleh Hoffman. Teori ini bertujuan untuk menentukan secara pasti saat kapan telah terjadi suatu persetujuan kehendak atau persepakatan yang menjadi dasar mengikatnya perjanjian. Menurut teori ini, perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat pihak-pihak sudah mencapai persetujuan kehendak atau persepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Persetujuan kehendak atau persepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam bentuk perkataan yang diucapkan atau dalam bentuk perbuatan nyata yang patut dihormati dan mengikat pihak-pihak. Jadi, persetujuan kehendak atau persepakatan itu timbul sebagai akibat proses negosiasi antara kedua pihak. Teori yang kedua yaitu teori penerimaan. Teori penerimaan dikemukakan oleh Obzomer. Teori penerimaan ini untuk menentukan secara pasti saat kapan pihak yang satu menerima penawaran dari pihak yang lain, yang menjadi dasar mengikatnya perjanjian. Menurut teori ini, perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat penawaran pihak yang satu benar-benar diterima oleh pihak yang lain, yang secara konkret dibuktikan dengan perkataan atau perbuatan nyata, yaitu menerima, dengan dokumen hukum sebagai bukti menerima. Misalnya, telegram balasan, surat persetujuan. Menurut teknologi informasi kini seperti faxmail, short message service atau SMS, ataupun jawaban melalui telepon biasa atau telepon genggam. Dan teori yang terakhir yaitu teori penawaran dan penerimaan. Teori ini dikenal sebagai sebutan offer and acceptance theory, yang bertujuan untuk menentukan titik temu antara penawaran dan penerimaan sehingga dapat diketahui secara pasti saat perjanjian terjadi dan mengikat pihak-pihak. Menurut teori ini, proses penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan proses penerimaan oleh pihak yang lain, dan sebaliknya, guna mencapai kecocokan atau kesesuaian kehendak yang diharapkan oleh pihak-pihak secara timbal balik. Titik temu penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan persepakatan sebagai perjanjian yang mengikat pihak-pihak. Teori penawaran dan penerimaan pada sistem hukum Anglo-Saxon yang berbasis common law merupakan gabungan teori kehendak dan teori penerimaan pada sistem hukum Eropa kontinental yang berbasis kodifikasi. Dalam hal penerbitan dokumen pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan. Yang pertama yaitu penerbitan dokumen pengangkutan kereta api.
Dokumen pengangkutan kereta api terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang. Karcis penumpang kereta api diterbitkan atas tunjuk "Antunder to bearer", artinya setiap pemegang karcis berhak atas pelayanan pengangkutan kereta api. Selanjutnya yaitu surat pengangkutan barang. Surat pengangkutan barang memuat keterangan yang dahulu juga diatur dalam Bepalingen Betreffen het Vervoer over Spoorwegen atau BVS. Surat pengangkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir, dan pengirim hanya mengisi keterangan yang diperlukan dan menandatanganinya. Surat pengangkutan barang ini disediakan oleh pengangkut sesuai dengan ketentuan undang-undang perkeretaapian. Yang kedua yaitu penerbitan dokumen pengangkutan jalan. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melalui trayek tetap lintas batas negara, antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen pengangkutan orang meliputi tiket penumpang umum untuk pengangkutan dalam trayek, tanda pengenal bagasi, dan manifest. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang yang terdapat dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat pengangkutan barang juga diatur dalam pasal 90 KUHD Indonesia. Yang ketiga yaitu penerbitan dokumen pengangkutan perairan. Dokumen pengangkutan perairan dengan kapal terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. Dokumen muatan disebut dengan konosmen. Baik KUHD Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak mengatur perincian keterangan isi yang dimuat dalam karcis penumpang. Oleh karena itu, perincian keterangan tersebut diserahkan kepada praktik perjanjian pengangkutan perairan. Adapun karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama opnam, on-name. Artinya, pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan cara demikian, karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali penumpang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu penerbitan dokumen pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan udara dengan pesawat udara terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara. Tiket penumpang dan tiket bagasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Tetapi undang-undang ini tidak memuat perincian keterangan isi dokumen. Ordonansi Pengangkutan Udara atau yang biasa disebut dengan OPU Indonesia juga mengatur tiket penumpang dan surat muatan udara dengan perincian keterangan isinya. Oleh karena itu, ketentuan dalam OPU Indonesia dapat diikuti sebagai pedoman. Menurut ketentuan OPU Indonesia, tiket penumpang diterbitkan tidak atas nama atau need of name, sebab dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan mencantumkan nama penumpang. Dalam praktik perjanjian pengangkutan udara, nama penumpang justru harus dicantumkan dalam tiket penumpang. Jadi, tiket penumpang harus diterbitkan atas nama atau on name. Alasannya pencantuman nama penumpang perlu dicantumkan karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan untuk kepastian dalam pengangkutan udara. Pembahasan selanjutnya adalah proses pengangkutan, proses penyelesaian, dan perbuatan ajak, adil, dan teratur yang meliputi lingkup penyelenggaraan pengangkutan. Dan apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan udara selalu meliputi 5 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pemuatan, tahap pengangkutan, tahap penurunan atau pembongkaran, dan tahap penyelesaian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, penumpang atau pengirim mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi pengangkutan barang. Misalnya, dokumen perpajakan dan dokumen perizinan. Pengangkut menyediakan alat pengangkut pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disepakati berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan. Pengurusan biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-dokumen lainnya oleh penumpang atau pengirim dapat diwakilkan kepada pihak lain, seperti agen perjalanan ataupun perusahaan ekspedisi muatan. Yang kedua yaitu tahap pemuatan. Pada tahap ini, penumpang yang sudah memiliki karcis atau tiket penumpang dapat naik dan masuk alat pengangkut yang telah disediakan oleh pengangkutan di stasiun,
terminal, pelabuhan, atau bandara tertentu berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada pengangkutan barang, pengirim atau ekspeditur yang mewakilinya menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat dalam alat pengangkut. Atau pengirim menyerahkan barang kepada perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat pengangkut. Yang ketiga yaitu tahap pengangkutan. Pada tahap ini, pengangkut menyelenggarakan pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan itu adalah stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Di tempat pemberangkatan dan tempat tujuan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan, checkpoint, dokumen, dan barang yang diangkut guna menetapkan apakah penumpang atau barang yang diangkut itu sah menurut undang-undang atau tidak sah untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan. Yang keempat yaitu tahap penurunan atau pembongkaran. Pada tahap ini, penumpang diturunkan dari alat pengangkut karena pengangkutan sudah berakhir di tempat tujuan. Sedangkan pada pengangkutan barang, kegiatannya adalah pembongkaran barang dari alat pengangkut. Pada tahap ini, pengangkut menyerahkan barang kepada penerima dan penerima menyerahkan pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa di bidang usaha muat bongkar dan letakkannya di tempat yang telah disepakati. Penerima menyerahkan pengurusan selanjutnya kepada ekspeditur baik mengenai barang maupun dokumen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Penumpang yang mengalami kecelakaan, luka atau meninggal dunia diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan. Pada pengangkutan barang, pengangkut menerima biaya pengangkutan dan biaya-biaya lainnya dari penerima jika belum dibayar oleh pengirim. Pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan. Pengangkutan niaga sebagai ilmu pengetahuan. Pengangkutan yang dibahas meliputi serangkaian perilaku yang terdiri atas proses negosiasi pengangkutan, pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan, penurunan atau pembongkaran di tempat tujuan, dan penyelesaian akibat yang ditimbul dari pengangkutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sujono Dirjosisworo, perilaku mempunyai sifat ajak dan teratur. Perilaku pihak yang satu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa berjalan wajar serta rasional. Di sini hukum, yang dimana dalam bahasa ini ada hukum pengangkutan, dipandang sebagai perilaku yang merupakan kebiasaan yang teratur, wajar, dan adil bagi setiap pihak menghadapi pihak lainnya. Hukum bekerja mendorong masyarakat berperilaku teratur dan mapan. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan juga oleh Sujono Dirjosisworo, hukum sebagai ilmu pengetahuan menelaah dan mencari kebenaran yang memiliki ciri-ciri sistematis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Hal ini tentu berlaku juga pada hukum pengangkutan. Semakin berkembang suatu masyarakat, akan semakin menuntut perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini hukum pengangkutan, sehingga secara objektif dapat menjelaskan keadaan pengangkutan pada setiap saat. Dengan demikian, hukum pengangkutan dapat berperan sebagai sarana untuk ketertiban, keadilan, dan pembangunan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ilmu pengetahuan mempunyai ciri sistematis, artinya materi bahasan tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistem. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penalaran. Empiris, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Dan umum, artinya mengenai seluruh atau semuanya, tidak menyangkut yang khusus saja, dan menggeneralisasi. Serta akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang, dan dinamis. Hukum pengangkutan adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian memiliki juga ciri-ciri tersebut. Sekarang kita masuk kepada arti penting pengangkutan. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berbagai faktor tersebut akan kami uraikan berikut. Pertama, kita masuk kepada keadaan geografis Indonesia itu sendiri.
Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan, dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Di atas teritorial, daratan, dan perairan tersebut membentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Keadaan wilayah negara Indonesia yang demikian luas ini membutuhkan banyak pengangkutan melalui daratan, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia, bahkan ke negara-negara lain. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang diselingi laut. Namun, di sisi lain, infrastruktur dan sarana pengangkutan masih jauh dari terpenuhi. Bahkan kondisi pengangkutan melalui 3 jalur, yakni darat, laut, dan udara yang ada kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar atau sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pengangkutan modern. Keadaan ini menjadi mendorong dan alasan pembangunan hukum dan pengangkutan modern dengan menggunakan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik. Menunjang pembangunan berbagai sektor pula dapat kita coba telaah. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran hasil pembangunan yang merata akan mencegah terjadinya kegiatan pembangunan yang menumpuk pada daratan pulau-pulau tertentu saja. Sebaliknya, pembangunan di daratan pulau-pulau lainnya terabaikan, seperti yang terjadi di Pulau Papua dan daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh pengangkutan modern. Kondisi demikian akan memperluas anggapan masyarakat dengan ungkapan daerah tertinggal, daerah yang belum tersentuh pembangunan, daerah yang sulit dijangkau oleh budaya maju, bahkan daerah yang masih primitif dan tradisional. Keadaan ini bukan memperkuat asas persatuan dan kesatuan Indonesia, melainkan sebaliknya akan menjadi ancaman bumerang bagi persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Jangan terulang lagi peristiwa yang sudah terjadi di Aceh dan juga di Papua. Dan jangan lagi meluas ke daerah-daerah lain di bumi pertiwi tercinta ini akibat pincangnya pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di sektor pengangkutan dan hukum pengangkutan. Arti penting lainnya dalam pengangkutan itu dapat mendekatkan jarak antara desa dan kota. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara kota dan desa, dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja di kota tidak harus pindah ke kota. Mereka yang tinggal di kota tidak perlu khawatir bekerja di daerah luar kota. Arus pengangkutan dan informasi timbal balik yang cukup lancar dan cepat antara kota dan desa akan memperdekat jarak antara kota dan desa. Ini berarti bahwa kehidupan sejahtera di kota akan dinikmati juga oleh kehidupan di desa melalui jalur pengangkutan dan informasi yang lancar. Pola kehidupan di daerah perdesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga perdesaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir dan ingin maju warga perkotaan. Dengan kata lain, pembangunan sektor pengangkutan merupakan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan harus mendapat tempat yang layak dalam blueprint pembangunan nasional. Yang keempat ada pengembangan ilmu dan teknologi. Pembangunan sektor pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, prasarana dan sarana infrastruktur pengangkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama mengenai pengangkutan melalui railway, jalan raya, perairan, dan udara termasuk sumber daya manusia di bidang pengangkutan serta infrastruktur pengangkutan. Bidang pendidikan, pengangkutan dan hukum pengangkutan menjadi objek kajian ilmu tersendiri di samping ilmu-ilmu lainnya. Teknologi pengangkutan yang serba modern kini sudah seharusnya menjadi fokus pembangunan jangka panjang sampai ke anak cucu. Peta pembangunan jaringan pengangkutan atau transportasi modern sudah waktunya mulai disiapkan oleh Badan Perancang Pembangunan Nasional. Contoh dari peta pembangunan infrastruktur modern ada sebagai berikut. Yang pertama ada pembangunan jalan tol, jalan layang, jalan di bawah permukaan tanah, jembatan antar pulau, jaringan rel, kereta api Trans Sumatera, serta pengangkutan di daratan, laut, dan udara Papua. Dalam hal bidang pengangkutan, terdapat 3 jalur seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, yaitu ada pengangkutan darat, pengangkutan perairan, dan pengangkutan udara.
Pengangkutan darat hanya dipakai dalam lingkup negara, misal dalam lingkup daerah ke daerah lain. Sedangkan dalam pengangkutan perairan dapat digunakan dalam negara maupun ke luar negara. Dan pengangkutan udara sama seperti pengangkutan perairan, bisa di dalam negara dan luar negara. Ada sedikit catatan untuk pengangkutan darat, perairan, dan udara mempunyai aspek hukum internasional, baik perdata maupun publik.